Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fitri Dewi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tafsir Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan makna dari surah Al-Baqarah dan asbabun nuzulnya. Dan surah Al-Baqarah ayat 173 ini yang akan kita bahas. Surah ini termasuk ayat konsumsi. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 173. Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menghalalkan bagimu bangkai, darah, daging, babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun dari surah Al-Baqarah ayat 173 ini menjelaskan tentang makanan yang diharamkan dengan tujuan mencela masyarakat jahiliyah yang waktu itu entah itu di Madinah ataupun di Makkah. Karena kebanyakan dari mereka membolehkan memakan hewan yang mati tanpa disembelih dengan anggapan halal. Kita lanjut ke makna dari penjelasan ayat tersebut. Kenapa dari surah Al-Baqarah ini disebut ayat konsumsi juga? Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dan yang halal dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan senantiasa bersyukur kepadanya atas rezeki yang diberikan. Setelah Allah Ta'ala menganugerahkan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan yang baik-baik dan yang halal-halal, Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Selain itu, Allah Ta'ala juga mengharamkan daging babi, baik yang disembelih maupun yang mati dengan sendirinya. Lemak babi termasuk dalam hukum dagingnya, karena secara generalisasi atau karena dagingnya mengandung lemak, atau melalui cara kias analogi menurut suatu pendapat. Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, baik itu dengan mengatasnamakan berhala, sekutu, tandingan dan lain sebagainya. Dengan mengatasnamakan tersebut ya, karena hal tersebut terjadi pada zaman jahiliyah dahulu karena menjadi kebiasaan orang-orangnya mempersembahkan korban. Dalam hadis riwayat Al-Qurtubi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat non-Arab untuk perayaan mereka. Kemudian mereka menghadiahkan dari dagingnya itu kepada kaum muslimin. Maka Aisyah pun menjawab, apa yang mereka sembelih waktu itu janganlah kalian memakannya, tetapi kalian boleh memakan buah-buahannya. Karena memakan makanan haram yang disebut sebelumnya, Allah Ta'ala membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat dan sangat mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Menurut Mujahid, artinya tidak dalam keadaan merampok atau keluar dari ketaatan iman atau berpergian dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka ia mendapat keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar atau dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada keringanan baginya meskipun ia berada dalam keadaan sangat terpaksa. Hal yang sama juga diriwayatkan Sa'id bin Jubair, dan diperbolehkan membawanya sebagai bekal yang menghantarkannya kepada makanan yang halal, dan jika telah ditemukan makanan yang halal, hendaknya bekal itu dibuang. Jadi itu tuh kayak seumpama ya. Terus dalam mengkonsumsinya tidak melebihi makanan yang halal. Sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan artinya tidak sampai kenyang memakannya, tetapi As-Sudi menafsirkannya dengan melanggar atau tidak, dalam artian tidak melanggar batas. Nah, cukup sekian dari saya. Pasti ada kesalahan kata, tutur kata. Mohon maaf, kritik dan saran saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.